Saat ini kita masih di dalam bab takut. Rasa takut. Menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Tidak semua yang tahu itu takut. Orang tahu itu membahayakan. Tapi kenyataannya, ia masih melakukannya. Kenapa itu semua terjadi? Karena dia terlena dengan sesuatu yang sesaat. Dia terlena atau dia terlupakan. Mungkin ada yang tidak mengerti, ada yang terlena karena sesuatu yang dianggap lebih baik atau yang menjadikan ia lupa, atau memang orang itu adalah lupa, tidak ingat sama sekali padahal dia mengerti. Contoh sederhana saja, bahwa di saat akal sehatnya itu dirasakan oleh seorang hamba, bahwasanya narkoba dan segala macamnya itu akan merusak. Dengan hujah yang sangat sederhana, pecandu narkoba pun kalau mempunyai anak perempuan, dia tidak mau kalau punya menantu nanti punya orang yang kecanduan narkoba seperti dia. Karena itu adalah kejelekan. Ada kebusukan. Tapi kenapa tiba-tiba seseorang masih saja melakukan yang demikian itu? Mungkin karena kebodohannya atau lalai. Atau mungkin dia lupa. Atau dia dikuasai oleh sesuatu yang dianggap lebih bagus, hawa nafsunya, kesenangan sesaat dan seterusnya. Itu adalah contoh ringan hilangnya rasa takut kita dengan sesuatu yang membahayakan. Karena apa? Pandangan kita pendek. Pandangan pendek. Makanan yang membahayakan, lihat. Saat ini pun jarang diperhatikan oleh seseorang. Kenapa? Yang dipikir jangka pendek, yang penting aku kenyang. Sehingga orang hanya mau untuk makan, yang penting aku kenyang. Tidak berpikir jangka panjang bahwasanya makanan ini nanti akan membahayakan kesehatannya dan seterusnya. Begitu juga akhirat yang dahsyat itu. Hari kiamat yang menakutkan. Dan neraka yang mengerikan. Begitu-begitu surga yang begitu indah. Akan dilupakan begitu saja oleh seorang hamba. Karena yang terlihat jangka pendek di dunia ini. Jangka pendek. Sehingga yang dipikirkan hanya kesenangan sesaat. Sepanjang apapun yang dirasakan oleh seorang hamba di dunia adalah sesaat dibanding dunia, dibanding alam akhirat nanti yang sepanjang masa dan tidak ada akhirnya. Sepanjang apapun umur yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba adalah pendek. Kisah Nabi Adam yang hidupnya berapa tahun? Nabi Nuh yang 950 tahun. Itu pun ternyata sudah berlalu kisah itu. Dan dahulu. Dan berlalunya bukan berlalu kemarin. 950 tahun. Artinya sepanjang apapun hidup di dunia ini adalah pendek. Jika dibandingkan dengan kehidupan nanti di akhirat. Akan tapi kenapa ada orang yang lalai sehingga ia lebih mencari kesenangan di dunia lupa akhirat? Ya permasalahan tadi. Mungkin dia tidak mengerti akhirat, tidak kenal akhirat. Atau mungkin dia lupa karena dikuasai oleh sesuatu yang dianggap adalah kesenangan sesaat. Lupa. Atau mungkin dia adalah orang yang lalai. Tidak peduli, ngerti dia belajar ilmu tapi tidak pernah dirasakan. Tidak pernah direnungi. Sehingga ia melakukan banyak kemungkaran karena dia tidak merenung. Tidak pernah merasakan dengan hatinya apa yang ia ketahui dengan otak dan akalnya. Inilah pendidikan yang dihadirkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Diajak kita merenung. Baik, coba kita merenung di hadis yang pertama ini. An bin Mas'udin. Jadi gak cukup kita. Nanti ada neraka, surga, neraka, surga, neraka, surga. Yang katanya orang gak begitu percaya sama neraka. Kalau juga semoga kamu masuk neraka. Didoain begitu juga marah tuh coba. Ayo. Orang yang bandel paling jahat sedunia itu katanya. Didoain semoga kamu masuk neraka. Marah, kurang ajar kamu doain saya masuk neraka. Karena sebetulnya ada hati kecilnya percaya kepada neraka. Cuman karena tidak direnungi. Bahwasanya di sana itu dahsyat, mengerikan. Sehingga nyantai saja. Nyantai saja. Sehingga tidak sadar bahwasanya apa yang ia lakukan saat ini adalah menghantarkan dia ke neraka. Baik, sekarang kita dengan Imam Nawawi dengan hadis yang pertama di dalam bab khauf dengan kitab Riyadhus Shalihin. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darin amin la anqal. Wa ammal ahaditsu fa katsiratun jiddan. Adapun hadis-hadis yang akan menumbuhkan rasa takut kita kalau kita renungi. Yang berbicara tentang suatu hal jika kita sadar dengan akal dan hati kita, maka akan tumbuh rasa takut. Itu fakatsiratun jiddan, amat banyak sekali. Fanadhkuru minha tarafan. Kami akan sebut sekelumit. Tidak disebut panjang lebar semuanya. Dan tidak disebut semuanya hadis berkenaan tentang rasa takut ini.
Tarafan sekelumit saja. Wabillahi taufik, dan hanya dari Allah lah seseorang itu mendapatkan taufik. Taufik adalah kemudahan atau kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba untuk melakukan ketaatan. Khalqu qudrati ta'ati, itu namanya taufik. Baik. Wa an bin Mas'ud radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah senantiasa ridho memberikan kerelaan yang sesungguhnya kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, qala hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah memberikan kabar, menyampaikan kepadaku Rasulullah, as-sadiq, yang jujur, benar apa yang beliau katakan, tidak pernah berdusta, tidak pernah berbohong Nabi, al-masduq, dan orang pun akan percaya. Termasuk orang kafir pun percaya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal juga percaya karena tahu Nabi as-sadiqul masduq. Abu Jahal percaya dengan omongan Nabi. Sampai Musailamah al-Kadzdzab itu juga yang mengaku Nabi, dia itu tahu kalau dirinya bohong. Tahu kalau dirinya bohong dan tahu Nabi Muhammad benar. Musailamah al-Kadzdzab. Dan Abu Jahal pun tahu ini adalah orang yang benar dan bisa dipercaya. Cuman karena dikuasai oleh kedengkian dan kebencian kepada Nabi, kepercayaan Abu Jahal tidak berguna. Aku percaya Muhammad itu benar, tapi aku tidak bisa menerimanya. Nabi adalah dipercaya. Beliau adalah jujur dalam bertutur kata. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak berucap kecuali dengan wahyu. Apa yang beliau sampaikan, lihat. Yang beliau sampaikan ini akan menjadi heboh di kalangan medis pada akhir-akhir ini. Yang kalangan medis di saat membicarakan tentang bagaimana proses pembuahan hingga menjadi janin lalu dilahirkan oleh seorang ibunda. Ternyata dijelentrehkan oleh Nabi dan juga Allah Subhanahu wa taala dengan wahyunya diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan gamblang. Proses pembuahan sampai kelahiran. Inna ahadukum yujma'u khalqu fi batni ummih. Sesungguhnya salah satu dari kalian, yang maksudnya semua dari kalian itu, proses terjadinya bayi itu adalah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perut ibundanya. Arba'ina yawman nutfatan, selama 40 hari dalam bentuk air mani yang mengalami perubahan perlahan demi perlahan. Air mani 40 hari. Kemudian setelah itu, tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalika, kemudian 40 hari juga menjadi segumpal darah. Tsumma yakunu mudghatan, kemudian setelah itu mithla dzalika 40 hari juga menjadi segumpal daging. Tsumma yursalul malaku, kemudian Allah mengutus malaikat yang ditugaskan untuk meniupkan ruh. Dan ada malaikat yang bertugas untuk mematikan hamba. Ada malaikat yang bertugas untuk menjaga seorang hamba. Ada malaikat yang bertugas untuk menurunkan hujan. Dan mereka dengan tugasnya masing-masing. Ini ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk meniupkan ruh. Fayunfakhu fihi ruh, kemudian ditiupkan ruh. Setelah 40 hari kali 3. 4 bulan. Wa yumaru bi arba'i kalimatin. Kemudian diperintahkan malah tersebut untuk menuliskan 4 hal. Menuliskan. Dan para ulama menjelaskan penulisannya itu di mana? Akan ditulis di hamba tersebut 4 hal. Bikadri rizkihi, rizkinya. Rizkinya diambil di sini, didapat di sini. Ini rizkinya didapat dari yang halal, ini didapat dari yang haram, yang sudah ada jatahnya. Jatahmu sudah ada dan ditulis oleh malaikat atas perintah Allah saat itu. Nanti kita jelaskan satu. Wa ajaluhu, dan ajalnya kapan mati. Di mana akan mati sudah ditulis oleh Allah. Wa ajalihi wa amalihi, dan juga amalnya akan ditulis. Ia adalah bisa ngaji di sini, sudah ditulis dahulu di alam roh.
Wa syaqiyun aw sa'idun, apakah dia bakal menjadi hamba yang sengsara atau menjadi hamba yang beruntung dengan surga. Fawallazi la ilaha illa ghairu. Nabi Muhammad bersumpah demi zat yang tidak ada Tuhan selainnya. Inna ahadukum, sesungguhnya salah satu dari kalian, la ya'malu bi amali ahlil jannati, selalu melakukan perbuatannya ahli surga. Hatta yakunu ma bainahu wa bainaha, sehingga seolah-olah di saat antara dia dengan surga itu illa dhira', hanya satu dhira'. Ini dhira'. Satu dhira' sudah dekat dengan surga. Fa yasbihu 'alaihil kitabu, ternyata ketentuan Allah dia adalah menjadi ahli neraka. Fa ya'malu bi amali ahli nari, kemudian dia melakukan perbuatannya ahli neraka. Wa yadkhuluha, kemudian dia masuk neraka. Wa inna ahadukum, dan sungguh salah satu dari kalian, la ya'malu bi amali ahli nari, kerjaannya adalah pekerjaan ahli neraka. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha, sehingga tidak ada antara dia dengan neraka, maksudnya amalannya terus menjelang mati, dikit lagi masuk neraka, illa dhira', kecuali satu dhira' saja, dia hampir masuk neraka. Tahu-taunya apa? Wa yasbiqu 'alail kitabu, tentunya ketentuan tadi yang ditulis malaikat, dia adalah sebagai ahli sa'adati, orang yang bakal beruntung. Fa ya'malu bi amali ahlil jannati, kemudian melakukan amalannya ahli surga. Fa yadkhuluha, kemudian masuk surga. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kita mulai dari bagaimana kisah proses terjadinya pembuahan di dalam kandungan seorang ibunda. Dijelaskan di dalam Al-Quran. Sebelum adanya USG dan seterusnya. Sebelum seorang dokter bisa mengetahui bahasanya ini sudah bentuk begini. Disebutkan alam yakun nutfatan min maniyin yumna, disebutkan dari nutfah, mani yang dikeluarkan oleh seorang suami. Dikeluarkan. Sehingga disebutkan apa? Thumma ja'alnahu nutfatan dalam Al-Quran. Thumma ja'alnahu nutfatan. Aku jadikan air mani. Yang air mani itu akan fi qararin makin. Sifatnya kandungan. Seorang ibunda. Qararin makin dalam Al-Quran. Jadi air mani itu membuahi. Sehingga dalam pelajaran kita dulu waktu kita belajar biologi itu lihat. Bagaimana berlomba-lombanya benih. Sehingga saat itu bisa singgah. Bisa menembus. Lalu terjadilah pembuahan. Fi qarar itu tempat yang tenang, makin yang kuat. Kalimat yang luar biasa. Qararim makin. Kelihatannya perut ibu itu lembek begini. Tapi ternyata lihat, itu dibuat oleh Allah bisa menjaga sesuatu yang sangat lemah. Bayi yang sudah terlahir itu lebih kuat daripada apa yang ada di dalam. Lemah, lihat, masih dalam bentuk segumpal darah, kemudian segumpal daging, akan tapi oleh Allah buat namanya rahim disifati dengan makin kuat. Sehingga dibawa ke sana bisa kerja ini bisa kuat makin. Dan oleh Allah dijaga ini. Jadi kuat ini kelihatannya lemah. Akan tapi itu kuat sekali. Kenapa? Bisa melindungi sesuatu yang sangat lemah. Kalau sudah dilahirkan lihat prematur saja harus jaga begini. Oh macam-macam. Tapi di sini oleh Allah dijaga. Kalau dipukul pun tidak. Ada keguguran itu kisah satu di antara sejuta. Kasus ini keguguran ada tentu. Akan tapi lihat. Manusia ini normal banyak. Rata-ratanya sudah melahirkan. Kandungan biasa melakukan aktivitas sana sini. Padahal di bawah adalah apa? Yang di bawah adalah cairan. Yang perlahan demi perlahan menjadi segumpal darah. Kemudian perlahan menjadi segumpal daging. Dan seterusnya. Lalu ditiupkan ruh. Dan memang betul dirasakan. Di saat sudah sampai memasuki 40 hari kali 3. Sudah ada mulai denyut. Ada jantung yang berdebar di dalam perut seorang ibunda. Kemudian setelah itu. Biasanya kalau para medis itu, para dokter itu hanya bisa mengatakan minggu pertama, minggu kedua. Langsung Nabi menyebutkan, 40 hari pertama begini. Langsung bentuknya, bukan saja hitungan minggunya. 4 pertama, nih disebutkan kejadiannya. Ini adalah segumpal darah, dan segumpal daging, dan seterusnya menjadi ditiupkan ruh dan seterusnya. Ini adalah satu gambaran begitu dahsyatnya. Dan Nabi berbicara, Nabi tidak pakai yang namanya USG. Akan tapi itu wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ada pembahasan yang
yang khusus tentang masalah bagaimana proses terjadinya pembuahan di dalam perut seorang ibunda. Hingga sampai janin itu bagaimana mendapatkan asupan makanan dari ibundanya dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah satu keajaiban yang luar biasa dan itu menunjukkan begitu besar kuasa Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mau merenung. Hingga proses kelahiran yang dahsyat luar biasa. Baik, ini adalah sekelumit. Kemudian dituliskan ruh, dituliskan yang namanya nasib seorang hamba, rizkinya seorang hamba ditulis saat itu. Di mana dituliskan ada riwayat bermacam-macam, ada yang menyebutkan bahasanya ada dituliskan di jidatnya. Di jidat kecil untuk menulis kisah perjalanan hidupnya sampai mati. Gimana ini? Bahkan sampai di akhirat. Di saat mendengar seperti itu bingung. Masa ditulis? Gimana dituliskan? Penemuan baru itu sudah bisa menjelentrehkan. Biarpun hakikatnya hanya Allah yang tahu. Sekarang orang punya alat namanya iPad, laptop. Itu bisa menampung bermacam-macam. Wow, cerita seorang manusia sedunia yang ditulis. Ini dikumpulkan dalam bentuk kecil nih. Hard disk, flash disk, dan sebagainya. Lampung bermacam-macam tulisan. Nah, ini artinya apa? Ini adalah yang dibuat oleh manusia dengan kecerdasan akalnya. Bagaimana jika Allah yang menyuruh malaikat untuk mencatat, maka serahkan semuanya kepada Allah bagaimana penulisannya. Adapun ketentuan apakah seorang hamba ini kaya, miskin, sengsara, bahagia, itu adalah memang sudah dituliskan oleh malaikat, dituliskan oleh Allah memerintahkan malaikat, tapi ketahuilah tanda kasih Allah kepada kita, Allah rahasiakan semuanya untuk kita. Jadi kita tidak tahu biarpun itu adalah catatan kita yang ada di jidat kita, ada di kita, tapi Allah rahasiakan. Dan kalau tidak dirahasiakan, bingung kita menjalani hidup ini. Subhanallah. Allah Maha Kasih. Kalau ada ibu-ibu, bapak-bapak yang dikasih tahu tahun 2016 nanti mati. Gimana Bu? Gimana? Enggak usah mati. Tanggal 2016 tabrakan di perempatan sana. Tabrakan. Semoga selamat semuanya. Maha Kasih Allah ditutup semuanya. Sehingga tidak tahu apakah kita nanti begini, begitu. Tidak tahu. Lalu Allah beri akal dan Allah beri bimbingan. Kemudian Allah kasih lentera. Itu loh jalanmu. Ayo belajar Al-Quran, hadis, para ulama yang bakal menyoroti perjalananmu nanti. Yang akan menerangi perjalananmu. Ayo mau kemana kau? Kullun muyassarun lima khuliqalah. Semua akan dimudahkan sesuai jalan, sesuai tujuannya nanti. Kalau orang ini ahli surga, lihat benderang jalan surganya. Ya begitu mudahnya meniti jalan surga. Dan jangan berkata setelah itu, lah kalau saya menjadi ahli neraka gimana? Sudahlah titi jalanmu menuju surga selesai nanti. Karena tidak tahu siapapun dari kita apakah nanti pungkasannya di surga atau neraka. Enggak ada yang tahu dan ini dirasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga seorang hamba yang melakukan banyak kejahatan seperti apapun, kalau sudah nanti dicatat sebagai ahli surga, dia akan sampai kepada surga. Cuman jangan berkata, kalau memang aku nanti ahli surga, biarpun saya bermaksiat kan tetap ahli surga. Tanyakan kepada orang tersebut, siapa yang mengatakan ente ahli surga, Pak? Siapa yang mengatakan kamu ahli surga? Kecuali ada jaminan kamu melihat di Lauh Mahfuz sana bahwa saya sekumpulan ahli surga. Engkau tidak tahu apakah engkau ahli surga atau tidak ahli surga. Baik, kalau begitu orang sehat, orang normal itu akan mengikuti apa yang sudah Allah titahkan, sunnatullah. Akan mengikuti. Urusan sederhana saja, tidak usah berat-berat. Belum sarapan? Belum? Sarapan. Ini insya Allah orang sehat semuanya. Enggak usah orang seperti orang yang sok tahu masa depan. Kalau nanti kita lapar, lazimnya orang yang berakal ngapain kalau lapar? Makan. Makannya cara makan ngambil nasi atau tidak? Ambil. Jangan berhujah kalau bang saya ditakdirkan kenyang. Tentu saya bakal kenyang nanti itu. Itu hanya orang gila saja. Akhirnya dihabisin sama temannya itu. Lihat. Ngantri kalau itu di warung. Ngantri kalau itu. Pergi. Apa? Di matamu dan di akalmu itu ada. Prosedur zahir itu harus kau jalani ini. Jalan itu, kau lapar, ambil tuh. Makan. Apakah setiap orang makan kenyang? Belum tentu. Mendahulukan ayamnya, tulangnya nyangkut. Nggak jadi kenyang. Tapi orang sehat akan berkata, saya harus makan. Ada orang belum makan, sudah keselak. Ya. Ya,
Yang jelas kita harus meniti apa yang sudah Allah sunnahkan. Adapun nanti pungkasannya, jangan sok tahu tentang apa yang terjadi nanti. Akan tapi orang sehat lakukan begini. Allah menjanjikan, kau berbuat baik kepada sefulan akan diberi oleh Allah kemuliaan. Lakukan itu semuanya. Kalau janjikan ini jalan menuju surga, sudah. Jalan menuju surga, jalan menuju surga, sudah. Kenceng. Jangan menghayalkan nanti kalau saya kecelakaan jembatannya ambrol, gitu enggak. Jadi kalau mau ke Jakarta, sudah. Jalan Jakarta tuh tol lempeng, bagus tolnya, oke. Jalan tol bagus, aman, alhamdulillah. Lancar. Bahkan target insya Allah nanti 4 jam deh surat Jakarta. Meniti jalan yang sudah dititahkan tadi. Tuh ikuti terus. Jangan mikir nanti ada kecelakaan. Sudah ada sisi. Hati-hati mah iya. Makanya hati-hati. Tapi kalau mikir nanti saya kecelakaan, nanti pun akhirnya saya masuk rumah sakit Bandung. Ke Bandung aja langsung ke rumah sakit gitu. Nggak ada. Makanya kalau orang mengatakan, lah kalau memang saya ahli neraka. Kalau memang saya ahli neraka, ahli surah. Sudah saya nggak mau berbuat baik. Itu seperti orang berhayal. Saya kalau mau ke Jakarta, hayal. Saya mau ke Jakarta, nanti kalau ketabrakan, saya akan patah kaki, saya masuk rumah sakit, Bandung. Karena bibi saya di Bandung. Yang nolong pasti bibi saya di Bandung. Hayal. Sehingga dia tidak pergi ke Jakarta, langsung ke Bandung ke rumah sakit. Gitu. Nggak ada itu orang. Orang sakit itu. Titi jalanmu sudah selesai. Kalau ada yang kecelakaan, semoga kita bukan orang yang kecelakaan. Di dalam perjalanan kita untuk menjalani hidup ini kita beramal soleh, berbuat baik kepada sesama, baik kepada Allah, jalani itu semua. Semoga tidak ada kecelakaan sampai kapan? Sampai masuk surga. Yang kecelakaan disebutkan ini kecelakaan. Sudah dekat ke surga, jeder, kepleset, masuk neraka. Hatta ma bainahu wa bainaha illa dhira. Antara dia dengan surga sudah dekat, akan tapi ternyata kecelakaan dia melakukan kemaksiatan, jauh dari Allah sampai masuk neraka jahanam. Begitu sebaliknya ada orang yang berbuat salah terus. Berbuat salah. Melakukan dosa. Tiba-tiba pada akhirnya ditutup oleh Allah dengan pungkasan yang baik masuk surga. Begitu juga Anda jangan ngikut cara yang ini. Sudahlah saya akan ikut pakai mobil yang jelek. Yang sopirnya setengah bisa. Yang bannya itu bautnya tinggal sebelah. Yang rimnya setengah macet gitu. Mau ke Jakarta. Itu orang sakit. Dengan alasan apa? Kalau memang saya ditakdirkan sampai Jakarta, pasti nyampe Jakarta. Masih kemana? Kalau ditakdirkan saya masuk surga, kan juga bakal masuk surga. Biarpun saya maksiat. Ya kayak tadi orang ada mobil bagus, dia milih mobil yang bannya tipis, sopirnya setengah bisa, bautnya aduh macem-macem, ini bisa nabrak itu. Itu hanya orang gila. Akan tapi yang sehat saya akan mengendarai ini kendaraan yang benar. Menuju surga. Ada sholat, ada haji, ada ibadah. Ini loh kendaraan yang harus aku kendarai. Agar sampai ke sana. Jangan berpikir nanti di mana. Sampai surga atau tidak. Ini bukan urusanmu. Allah yang tahu. Dan engkau tidak tahu di masa depanmu. Apa hubungannya dengan judulnya Al-Khawf? Jadi siapapun yang melakukan kebaikan. Tetap dalam posisi hati-hati. Biarpun mobilmu bagus. Mercy yang paling baru, sopirnya paling canggih, ketahuilah kamu juga bisa tabrakan. Makanya tetap hati-hati, ikuti rambu-rambu. Biarpun mobilnya Mercy, mobil apa yang sekarang Alhamdulillah. Al itu ya apa? Ya sudah, pokoknya mobil paling bagus lah. Kalau ditabrak itu nggak penyet. Sudah. Anggap saja mobil yang katanya pada protek dengan bermacam-macam, anti peluru, anti segala macam. Bukan berarti kita setelah itu bebas. Ada lampu merah tetap diterjang, begitu? Ya tidak, disamber. Ada, kereta api. Mobil saya bagus. Habis sama kereta itu, lihat. Harus tetap ikut rambu-rambu. Sama aturannya seperti itu. Artinya, biarpun kita sudah berada di jalan kebenaran nih, harus tetap hati-hati, nggak boleh ngentengin. Kalau pas ya, biarpun jalannya benar, lurus, supirnya hebat. Kalau nggak hati-hati itu loh, ada rel kereta api sudah tati masih nyebrang, ditabrak. Itu loh seperti itu. Ma bainahu wa bainal jannah, antara dia dengan surga mah deket, mobilnya bagus, kendaraannya, sopirnya hebat. Cuman dia sembrono, jeder, ketabrak kereta api, matilah dia. Sama orang biarpun dia ahli ibadah. Tapi kalau ngentengin, itu bisa kecelakaan sewaktu-waktu.
Pas dia bermaksiat dicabut nyawanya oleh Allah. Itulah itu su'ul khatimah. Ahli ibadah, ahli sholat. Sampai digambarkan pada zaman Nabi seorang ahli perang. Jago perang sampai orang terkagum-kagum. Orang terkagum hebat. Tapi tiba-tiba Nabi mengatakan min ahlin nar. Sampai satu orang, wallahi la'utabi'annah. Aku akan ikuti dia. Kenapa Nabi berkata begitu? Ternyata orang ini betul-betul dipandang jago. Jadi dia tuh paling berani. Paling senang kalau disanjung oleh kawannya, kau pemberani. Iya, saya pemberani. Di medan laga. Berperang dengan dahsyatnya. Memenggal leher lawan dan seterusnya. Hingga pada saat itu tiba-tiba dia terkena panah. Atau terkena tombak. Sehingga dia merasakan sakit di tangannya. Tangannya terputus. Sehingga dia merasa lemah. Ada bagian tubuhnya yang terkena. Dia merasakan sakit. Dia malu. Kenapa? Sebagai pendekar terluka. Oh, pendekar terluka. Malu dia. Karena dia malu, diambil pedangnya, ditusukkan ke dadanya sendiri. Matilah dia. Akhirnya tahu mati bunuh diri. Karena apa? Waktu perang tadi bukan karena Allah. Hanya pengen disebut sebagai seorang berjuang di jalan Allah. Maka ketahuilah. Sehingga di dalam hadis Nabi lain, dalam riwayat lain, ini. Fawalladhi la ilaha illa ghairuh. Demi zat yang tidak ada Tuhan selain Allah. In ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannati. Sungguh. Salah satu di antara kalian itu melakukan pekerjaannya ahli surga. Fima yabdu. Dalam riwayat lain. Kelihatannya seperti itu. Salat, sujud. Fima yabdu. Yang terlihat di mata manusia. Tapi Allah tahu salatnya bukan karena Allah dia. Sedekahnya pengen disanjung saja. Hajinya pengen jor-joran. Karena tetangganya sudah pada haji, dia belum haji. Sehingga hajinya maksa dia. Apalagi? Hawa nafsu melakukan ibadah. Ngumrohin orang, hawa nafsu. Kenapa? Saya orang kaya. Saya akan ngumrohi 10 orang. Apalagi nanti waktu umroh, kalau semua yang saya umrohi, mudah saya perintah. Saya kayak raja kecil nanti waktu umroh. Nah, niatnya lihat, tersembunyi dalam hatinya yang busuk itu. Maka apa? Yabdu, terlihat di hadapan manusia dia melakukan kebaikan. Oh, baik. Lah inilah yang dimaksud. Hati-hatilah engkau wahai orang yang sudah berbuat baik. Jangan-jangan amalmu tidak diterima oleh Allah karena tidak kau bersihkan dari penyakit-penyakit hatimu. Lihat. Dan ada tanda-tanda itu semuanya. Dia adalah tidak ikhlas. Sering pahalanya itu dihambur-hamburkan. Sehingga hak pahala itu tidak ada, tidak menghantarkan ke surga. Kenapa? Dia tidak menemui itu semua di surga. Bagaimana pahala dihambur-hamburkan? Dia punya amal baik, akan tapi gunjingan tidak pernah berhenti. Ngomongin orang. Ini ada tanda. Bisa su'ul khatimah. Sehingga ada sebab-sebab su'ul khatimah. Orang biasa merendahkan syariat, bisa saja su'ul khatimah. Itu orang terlihatannya baik. Fima yabdu, terlihatnya adalah dia melakukan kebaikan dan kebaikan. Kebaikan dan kebaikan. Tapi padahal hakikatnya, batinnya tidak kenal Allah. Action. Dan bisa. Bang seorang orientalis, orang kafir, duduk di Mekah, bisa menghafal Al-Quran. Dan bisa menekuni Masjidil Haram sampai bertahun-tahun. Hingga terungkap kalau dia adalah seorang kafir. Bahkan dulu dikisahkan di Hadramut pun juga pernah ada. Orang yang disusupkan ke sana bertahun-tahun sampai mau menikah dengan orang Hadramut dan Allah menyelamatkan wanita yang ada di sana sehingga tidak bisa menikah. Terungkap ternyata dia adalah seorang yang masih kafir dan menghafal Al-Quran. Setiap hari melakukan sholat. Ajib. Melakukan sholat tapi bukan karena Allah, hanya pengen tahu keadaan umat Islam. Jahatnya. Sholat dia. Pengen bangun malam dia. Siapa yang ngira kalau dia adalah orang yang hati yang masih kafir? Ini maksudnya harus hati-hati di sini. Apa yang kau lakukan dari kebaikan, bagaimana dengan hatimu? Sehingga nanti pembahasan yang detail lagi adalah pembahasan tentang membersihkan hati. Jangan sampai amal yang kita lakukan ini bukan karena Allah. Dan juga jangan sampai amal kita yang sudah kita bangun ini dirusak oleh kekeroposan hati kita. Kita punya dendam, kita punya dengki, punya kebencian dengan sesama. Al-Baghdha yang disadapkan Nabi, wahiyal khaliqatu. Dubbu alikum da'ul umamis sabiqati. Merayap kepada kalian itu penyakit umat terdahulu. Al-Baghdha, kebencian. Wahiyal khaliqatu, dia adalah pemangkas. La aqulu takhliqu sya'ra. Aku tidak mengatakan itu memangkas rambut, tapi tahlikuddin, memangkas agama. Kebencian, lihat. Permusuhan dengan kaum muslimin, lihat. Sehingga apa? Mudah membunuh, mudah menghukum dengan yang
mengklaim, maksudnya memvonis dengan kejahatan untuk orang lain dan seterusnya. Ini adalah ciri-ciri orang yang tidak selamat nanti pada akhirnya. Hatinya rusak, maka pembenahan hati. Maka hati-hati. Ini adalah hadis ini rambu-rambu bagi orang yang sudah ahli ibadah. Orang ahli ibadah ya. Dua-duanya itu untuk ahli ibadah. Hei ahli ibadah. Kau tidak tahu pungkasanmu di mana. Maka benahi ibadahmu itu. Jangan sampai terlihat fima yabdu, terlihat di manusia pekerjaanmu itu baik. Tapi hatimu belum baik. Sedekah yang kau berikan, salat yang kau dirikan, zakat yang kau bayarkan, apa? Sudahlah itu semua dengan hati karena Allah. Kalau belum benahi, sebab kalau engkau tidak benahi, engkau tidak punya amal baik sama sekali. Kelihatannya di dunia amal baik, maka pungkasanmu adalah jelek. Karena apa? Sebetulnya engkau beramal jelek. Kelihatannya berbuat untuk Allah, tapi untuk manusia. Dan Allah marah, Allah murka. Allah paling marah. Kalau disekutukan, ini orang kurang ajar benar. Wajahnya ngadep kepadaku, hatinya tidak ngadep kepadaku. Manusia dengan manusia saja akan heboh. Kalau kita berbicara dengan orang tua kita, atau guru kita, atau siapapun yang kita ajak ngomong, lihat. Kita berbicara dengan seseorang tapi membuang muka begini. Gimana? Orangnya di sini. Mau kemana? Terus, gak enak bener ngomong gak ngadep. Itu manusia dengan manusia yang pangkatnya sama. Bagaimana kita dengan Allah dan yang melihat hati kita. Kita kelihatannya Allahu Akbar. Kita seolah-olah berdialog, ngobrol. Kita seolah-olah munajat dengan Allah. Akan tapi hati kita tidak. Hati kita tidak dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Saya itu biar disebut sebagai Ustadz khusyuk nih. Atau pejabat yang ahli ibadah. Wah ini di kiri saya ini calon mertua saya ini. Bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa istiqomah dia. Sepanjang harapannya di dunia belum terpenuhi ada istiqomah nih. Apalagi menikmati sanjungan. Wah wali dia. Kalau sholat Masya Allah khusyuk. Sehingga semakin dibuat-buat sholat khusyuk. Allah Akbar. Berapa orang yang lihat saya ini? Assalamualaikum. Alhamdulillah banyak orang. Assalamualaikum. Kelihatannya amal yang adalah untuk Allah. Akan tapi ternyata adalah bukan untuk Allah. Ini loh nanti yang bakal menuhi neraka. Su'ul khotimah. Jadi sekarang kita yang sudah beribadah ini. Ayo kita jalani hidup ini dengan tulus kepada Allah. Hadis berikutnya lihat. Hadis berikutnya. Ada orang berbuat seperti perbuatannya ahli neraka. Akan tapi pada akhirnya pun Allah selamatkan. Ini bukan untuk engkau berbuat seperti itu. Tidak. Agar engkau bisa memandang orang lain dengan benar. Agar kau tidak merendahkan. Bukan untukmu. Lalu engkau berkata, kalau begitu aku akan bermaksiat saja. Kalau memang saya dicatat sebagai orang yang bakal bahagia pun saya bakal selamat. Siapa yang mengatakan kamu bakal selamat? Ini adalah cara pandang kita agar kita tidak merendahkan orang lain. Lihat, biarpun orang itu ternyata kafir hari ini, bisa saja tobat di esok harinya. Sampai dikisahkan ada satu orang yang bersumpah, demi Allah. Orang Arab itu masih mengakui adanya Tuhan. Biarpun setelah itu menyekutukan. Aku akan memusuhi Muhammad sampai mati. Berjanji, sumpah, sampai mati akan memusuhi Muhammad. Ternyata pada saat dia sakit, demi Allah, aku tarik dari omonganku itu. Dan sampaikan salamku kepada Muhammad. Dan katakan mulai hari ini, detik ini aku mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai ke Rasulullah berita ini. Rasulullah mengatakan, innahu min ahlil jannati. Dia adalah ahli surga. Allah. Hidupnya sehari-harinya bermaksud untuk memusuhi Nabi. Tapi siapa yang bisa menjamin kita bisa semacam ini? Siapa bisa menjamin kita bisa hidup mati dalam keadaan kita bersyahadat, iman? Enggak. Allah yang tahu. Makanya yuk titi jalan kemuliaan, jalan kebenaran. Jalan kebenaran. Maka di samping itu juga jangan merendahkan siapapun. Ada orang kerjaannya sombong. Seolah-olah dia lebih hebat dari yang lainnya. Sombong itu adalah penyakit yang menjauhkan orang dari segala bentuk kebenaran. Susah. Nabi yang menas. Al-kibru batarul haq. Sombong, tidak bisa menerima kebaikan, tidak susah menerima kebenaran. Merendahkan orang lain.
Sehingga orang dikatakan, kamu ini orang aneh. Belum tentu orang yang hari ini bejat bisa saja dirubah oleh Allah. Esok hari menjadi baik dan engkau menjadi bejat. Bisa. Sehingga pandangan kita kepada orang yang dia adalah terpuruk dalam kenistaan. Pandangan kita adalah pandangan kasih sayang. Awas, bukan pandangan merendahkan. Sebab yang tahu dia rendah secara sesungguhnya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau tidak tahu pungkasan seorang hamba. Sehingga kita dilarang mengutuk orang dengan menentukan namanya. Biarpun orang itu buat kejahatan. Termasuk presiden kafir hari ini yang katanya, Salam, ini semuanya. Kita tidak berkenan mengutuk fulan dengan khususnya. Karena bisa saja dirubah oleh Allah esok hari menjadi ahli iman. Akan tapi kalau kita mengutuk, misalnya mengutuk, mendoakan semoga orang kafir yang berbuat zalim di Palestina, hancurkan mereka ya Allah, boleh. Karena yang telah membuat kerusakan. Bukan mengutuk si A, si B, si C. Apalagi orang beriman. Orang yang ahli iman, biarpun dia maksiat, kita tidak bisa memastikan kamu dasar ahli neraka. Wah, ini ahli neraka. Enggak. Dasar kamu ahli neraka. Enggak bisa. Karena apa? Kita tidak tahu pungkasan hamba tersebut. Dan begitu mudahnya bagi Allah untuk membolak-balik. Sehingga Rasulullah mengajari, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Sayyidina Umar menambahkan, ya musarrifal qulub, sarrif qalbi li ta'atik. Sayyidina Rasulullah mengajari, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Kita baca setiap habis tasyahud ya, kita berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, tetapkan hatiku pada keimanan kepadamu dengan agamamu. Sayyidina Abdullah bin Umar menambahkan, ya musarrifal qulub, sarrif qalbi li ta'atika. Ya musarrifal qulub, wahai zat yang merubah hati, maka arahkan hatiku ini untuk melakukan ketaatan kepadamu. Baik, inilah yang harus kita pahami. Maka jangan memandang orang sebejat apapun dengan pandangan pasti kalau dia ahli neraka. Akan tapi pandanglah mereka dengan pandangan kasih sayang. Siapapun Anda, setinggi apapun pangkat Anda, hendaknya Anda memandang orangnya dengan pandangan kasih sayang. Hubungannya dengan judul rasa takut, ketahuilah. Kalau engkau sudah memandang orang lain dengan mata merendahkan, bisa saja dibalik posisimu di posisi dia, dia di posisimu. Yang katanya ahli maksiat hari ini ternyata Allah beri tobat. Dan kita menemukan banyak orang semacam itu. Orang melakukan segala bentuk kemaksiatan. Dahsyat. Zina, iya, mabuk, iya, dan sebagainya. Akan tapi tangisnya betul-betul membuktikan. Menunjukkan kalau dia adalah orang yang jujur. Subhanallah. Sampai dia berkata, minuman keras bagi saya tuh, mencium minuman keras sekarang jadi muntah. Ya, anda mendengar omong. Tidak tahu Bu ya, saya tuh nyium minuman keras padahal dulu saya hobi. Kok jadi kayak mau muntah? Itu Allah yang buat semacam itu. Dia mau muntah. Minuman keras yang biasa ditegak, menjadi mau muntah dia. Akhirnya dia menikah dengan seorang wanita solehah dan alhamdulillah diberi oleh Allah anak. Mudah bagi Allah. Tapi kalau sudah hatinya keras busuk, lihat, biarpun dinasihati oleh Nabi sekalipun, nggak akan bisa benar. Na'udzubillah. Hati semuanya di sana itu. Maka Imam Ghazali rahimahullah ta'ala selalu membimbing kita untuk bisa peduli dengan urusan hati kita. Mulai dari berguru dengan guru yang benar. Selalu memperhatikan urusan hati, bukan urusan lahir kita. Jasad kita, membenahi solat tapi hati tidak benar, tidak khusyuk, sedekah tapi ketulusan tidak pernah dirasakan, sehingga apa yang mereka lakukan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka lihat di saat seolah-olah dia menuju surga, kepleset. Tidak ada orang yang mati su'ul khotimah detik ini, biarpun katanya ahli ibadah, kecuali memang karena ibadahnya adalah bukan karena Allah. Fima yabdu, kelihatannya tok karena Allah, tapi sebenarnya bukan karena Allah. Dia karena Allah. Baik. Kemudian tidak ada ahli maksiat yang sebanyak apapun dilakukan, kemudian mati husnul khatimah, kecuali di dalam hatinya sudah ada kerinduan lama untuk kembali kepada Allah. Hingga di saat dia sadar benar. Makanya, faya'malu bi'amali ahlil jannati, melakukan perbuatan ahli surga itu, bukan sekedar dia melakukan sholat saja. Di dalam hatinya ada kesadaran. Dia nyesel dosanya. Ya Allah, aku dulu pernah begitu. Ya Allah, aku pernah melakukan ini. Ya Allah, mati. Lebih dari itu sebagai penutup.
Urusan su'ul khotimah dan husnul khotimah bukan urusanmu. Untuk menilai orang lain. Tapi urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya kita selalu berprasangka baik kepada siapapun yang ahli Islam, ahli iman, mati dalam keadaan baik. Jangan sekali-kali mengatakan si fulan mati su'ul khotimah. Sebab Anda tidak tahu beberapa detik sebelumnya itu apa. Sakaratul maut yang ia rasakan bisa saja menghapus dosanya selagi nyawa belum sampai tenggorokan. Bisa saja ia beristighfar terus. Allah berikan bimbingan saat itu lalu menjadi ahli iman. Makanya kalau sudah orang itu muslim meninggal dunia sudah. Jangan kau bicarakan kejelekannya sudah. Semoga Allah mengampuninya. Kecuali kejelekan yang memang itu adalah kejelekan yang digembar-gemborkan. Dia propaganda kejelekan. Ahli bid'ah misalnya. Yang membawa kesesatan, boleh disebutkan kesesatannya agar tidak ditiru oleh orang. Tapi berprasangka baik kepada orang yang meninggal dari ahli iman. Dengan meninggal husnul khotimah adalah kewajiban kita. Jangan sok tahu. Ada orang yang meninggal dunia mukanya hitam semuanya. Rupanya secara medis adalah jantung. Dan jantung adalah termasuk jauf. Jauf adalah termasuk jenisnya batun, dalam. Sementara orang yang sakit dalam, al-mabtun, adalah mati syahid. Jangan berani berkata kalau dia adalah mati su'ul khotimah. Hati-hati. Jangan berkata kepada orang lain mati su'ul khotimah. Kita tidak tahu detik-detik kematiannya apa yang ia rasakan. Kita bermula, su'ul khotimah, su'ul khotimah. Kita tidak tahu mungkin ada orang yang memang niatnya berzina. Mungkin dia sampai melakukan zina. Ini urusan pribadi dia dengan Allah. Setelah itu dia sadar. Lalu dia menangis, ya Allah aku melakukan ini. Aku berjanji untuk berhenti. Dia pulang, pengen dia pergi ke masjid, mungkin ketabrak, mati. Dia pulangnya mau tobat, sudah diampuni oleh Allah. Makanya jangan berani mengatakan orang lain adalah mati su'ul khotimah. Itu bukan urusanmu. Orang sok tahu nih su'ul khotimah. Kita takut. Su'ul khotimah, su'ul khotimah. Memang ada hukuman yang diberikan oleh Allah spontan kepada orang yang menghina Nabi, menghina Al-Quran, menghina. Ini mungkin. Kenapa? Penghinaannya itu. Maka kalau kau menghina ada tanda-tanda su'ul khotimah. Ada. Biasanya orang tidak beriman, meremehkan Al-Quran. Ada tanda-tanda. Tapi kita tidak bisa memastikan kalau dia su'ul khotimah. Asalkan dia adalah ahli Islam, ahli iman. Kita pernah menyaksikan dia sholat di masjid. Kalaupun ada mati dalam keadaan yang katanya jelek, awas. Kalau misalnya, na'udzubillah, dalam keadaan berzina dia meninggal. Bukan urusanmu untuk menyebar perzinaan orang yang telah meninggal dunia. Wong orang yang hidup saja tidak boleh kita sebar perzinaannya. Menegak minuman keras. Memberikan contoh bolehlah misalnya apa? Satu kampung ini ada 60 orang mati dalam keadaan mabuk. Pelajaran bagi anak muda jangan mati semacam itu. Cuman kalau mengatakan ini mati su'ul khotimah dengan menunjuk begini. Menyiksa yang hidup, menyiksa yang mati juga. Yang hidup gak enak, ya Allah anakku su'ul khotimah. Kita doakan semoga Allah mengampuni. Selagi tidak menyekutukan Allah, semoga Allah mengampuni. Masih ada celah untuk dia mati dalam keadaan iman. Masih mungkin. Maka jangan sekali-kali kita mengatakan orang itu mati su'ul khotimah. Suatu ketika mungkin ada seorang. Hakikat ini misalnya. Kita tidak, hakikatnya Allah yang tahu. Mungkin ada seseorang masuk ke tempat kotor. Mungkin seorang yang baik, seorang yang soleh. Mati di tempat yang jelek. Tempat pelacuran, atau tempat mabuk dan sebagainya. Diskotik sebagainya. Mati di situ. Tapi dia adalah kebiasaan sehari-hari ada baik. Tidak boleh kita menerapkan hadis ini. Lalu berkata hadis, ada orang pekerjaannya adalah ahli surga. Giliran mau mati, mati di diskotik. Nih dia. Lah, tidak boleh. Anda tidak tahu ngapain dia ke tempat itu. Mungkin dia adalah seorang ustadz yang mencari salah satu sahabat yang katanya hilang di situ. Mungkin dia mencari anaknya yang kebetulan meleset, dia harus ke situ. Mungkin dia ada maksud yang kita tidak tahu. Maka jangan bersangka buruk. Cuman juga tidak boleh kita, keburukan yang kita lakukan, kita kaburkan menjadi sebuah kebaikan ditiru oleh orang. Saya masuk ke tempat yang tidak baik. Oh kalau saya sih biasa kayak begini. Nah ini juga nggak boleh. Imam Ali marah. Man wada'a nafsahu mawadi'at tuhmati fala yalumanna ila ala nafsi. Kalau ada orang meletakkan dirinya di tempat orang yang jadi prasangka buruk, jangan disalahkan kecuali dirinya sendiri. Nggak boleh kita meletakkan di tempat prasangka yang buruk. Dan Nabi melarang, Nabi mengajari agar kita jangan meletakkan di tempat yang orang lain berprasangka buruk. Karena apa? Biarpun niatmu benar, akan tapi kamu menjadi salah karena menjadikan orang lain berprasangka buruk kepadamu. Suatu ketika Nabi di kegelapan malam dengan seorang wanita. Dengan seorang wanita. Ada sahabat Nabi yang lihat. Melihat Nabi langsung balik.
Nabi langsung memanggil, "Ya fulan, wahai sahabatku sini." "Ya Rasulullah, kenapa?" "Sini. Kamu tadi datang dari kejauhan dalam remang-remang." "Iya ya Rasulullah, tapi aku tahu kalau engkau Rasulullah." "Baik, engkau tahu aku Rasulullah. Tapi aku takut engkau pergi, lalu setan menghiasi di hatimu, kemudian hatimu jadi kotor. Dengan siapa Rasulullah? Ketahuilah ini adalah istriku." Nah, dikasih tahu. Jangan menjadikan orang curiga. Ini loh, ini istriku. Jangan kamu bilang Nabi diremang-remang dengan siapa nanti. Sekarang ada orang pengen prasangka buruk, pengen tahu cari. Siapa itu? Siapa itu? Ini cari penyakit untuk dirinya sendiri. Nggak boleh kita mencari-cari kejelekan orang. Wah, ngoreksi orang, mengontrol orang. Baik, Nabi tidak mengajari kita agar kita tidak meletakkan di tempat orang lain yang menjadi prasangka buruk kepada kita. Nggak diperkenankan itu. Ada takut curiga. Sampai dalam riwayat yang panjang, ya Rasulullah, tidak mungkin aku berprasangka seperti itu kepadamu. Oh, jangan berkata begitu. Setan akan selalu menghiasi hamba-hamba Allah. Akan selalu menggoda hamba-hamba Allah. Sampai nanti pada waktunya, prasangka buruk. Dan prasangka buruk akhirnya hilang percaya. Kalau sudah hilang percaya, terputuslah ilmumu dengan ilmuku. Ya. Terputus antara ilmumu dengan ilmuku. Nggak nyambung. Dia juga begitu. Padahal tadi istri beliau, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman karena hatinya sudah kotor, maka tertutuplah. Dan ini pun berlaku dalam semua sahabat Nabi dengan Rasulullah, para tabi'in dengan sahabat, terus dan seterusnya. Sehingga khusnudzon yang dibangun oleh akidah Ahlussunnati wal Jamaati berprasangka baik dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam karena apa? Matanya pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, telinganya pernah dengar suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan banyak tangan mereka telah menyentuh tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jangan sampai kita mencaci sahabat Nabi dan seterusnya. Allah, inilah yang bisa kita hadirkan ya. Semoga Allah menjadikan kita semakin berhati-hati ya. Hati-hati dan berhati-hati di dalam menilai orang lain. Dan berhati-hati di dalam menjalani hidup kita. Agar kita terus di jalan yang Allah ridhoi. Ini loh jalan yang Allah ridhoi. Sampai kapan? Sampai kita mati dalam keadaan kita di tempat yang mulia. Hidup dengan la ilaha illallah. Mati dengan la ilaha illallah. Dibangkitkan nanti bersama ahli la ilaha illallah. Wallahu a'lam bishawab.